Halo semuanya, selamat datang di Applicat YouTube channel. Masih dengan saya Nugroho. Ya, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai salah satu feature di SolidWorks yang sangat berguna sekali mungkin untuk teman-teman di luar sana yang fokusnya adalah untuk membuat satu buah kontainer atau mungkin tempat-tempat entah itu mungkin botol atau mungkin bejana-bejana apapun itu. Nama feature-nya sendiri yang akan saya coba sampaikan di sini adalah namanya adalah intersect feature. Jadi, pada dasarnya, intersect feature itu adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk menghitung fluid volume atau volume cairan di dalam sebuah kontainer dan juga tentunya feature yang kita buat di sini untuk intersect feature di sini sangat mudah digunakan dan tentunya akan sangat-sangat membantu teman-teman dalam melakukan proses desain dan tentunya menghemat waktu dalam proses desainnya nantinya. Nah, fiturnya sendiri yang pengen saya coba sampaikan adalah saya punya salah satu contoh seperti ini modelnya. Jadi saya punya satu contoh model yang kita punya itu adalah soda bottle atau botol soda. Di mana biasanya yang terjadi adalah ketika kita membuat satu proses desain seperti ini, di SolidWorks kita bisa melakukan untuk menghitung berapa berat dari si modelnya dan juga berapa volume dari si modelnya sendiri dengan cara kita pilih untuk di bagian mass properties. Di mana kita lihat bahwa si botol ini beratnya sendiri adalah di 22 gram di sini dengan volume daripada botolnya ya, kita bilang botolnya itu adalah di 16 cm kubik. Nah, tetapi kan untuk beberapa orang kita pengen tahu sebenarnya ketika botol itu diisi oleh cairan dengan ketinggian tertentu, berapa sih yang didapatkan cairannya tersebut? Maksudnya berapa sih isinya? Nah, biasanya kan itu kita pengen tahu tuh. Nah, untuk membuat itu, untuk melakukan itu, kita pakai nama feature-nya adalah intersect feature yang ada di sini. Nah, cuman sebelum kita memulai membuatnya, kita akan coba untuk membuat untuk di configuration baru dulu di sini. Jadi nantinya konfigurasi yang kita buat benar-benar cuman hanya ada isinya saja dari botolnya atau cairannya. Contoh di sini saya pengen bikin nama konfigurasinya adalah liquid. Terus kemudian di sini konfigurasinya sudah aktif dan yang pengen kita coba atur di sini adalah kita coba bikin dulu untuk informasi untuk plan-nya dulu. Jadi di mana plan ini nanti kita ingin membuat untuk kayak semacam nantinya untuk cutting-nya atau titik tertinggi dari cairan yang pengen kita isi itu ada di mana. Nah, contoh kita pengen coba ambil referensi dari top plan di sini untuk kita bikin plan di atas. Nah, tentunya untuk plan di sini kita bisa bikin kayak semacam step, kayak semacam bikin beberapa step gitu ya. Jadi contoh kalau seandainya kita pengennya botol itu terisi setengah, jadi bisa kita isi kalau untuk plan-nya ini kita turunin. Jadi ketika botol itu terisi setengah, cairannya itu ada berapa berapa sentimeter kubik. Seperti itu bisa kita bikin seperti itu. Atau kita pengen kira-kira bikin botolnya itu terisi penuh seperti itu. Jadi kira-kira penuh itu kan di sekitar di antara di sini ya, atau kurang lebih di tingginya botol ini di 190 mm kira-kira tinggi cairannya. Tinggi botolnya sendiri kurang lebih sekitar 22 cm atau 220 mm. Jadi kita isi kurang lebih seperti ini. Toh juga di kehidupan sehari-hari pun juga minuman yang kita beli di convenience store atau minimarket itu kan nggak 100% full. Pasti ada udara, tetap ada sedikit udara di atasnya. Jadi kita bikin plan di atas sana, terus kemudian dari plan itu nanti kita akan membuat untuk referensi dari intersect-nya. Nah, untuk proses pembuatan intersect sendiri, kita bisa ambil di sini intersect, kita langsung klik sendiri seperti itu, atau kita juga bisa melakukan proses search command kalau seandainya feature intersect itu tidak ada. Jadi kita tinggal cari saja di sini intersect seperti ini, kita bisa langsung pakai di sini, atau bisa juga kita searching, atau juga bisa dari insert feature, terus kemudian di sini ada intersect terusnya. Ya, di sini ada intersect di sana. Jadi kita tinggal ambil di situ. Nah, cara pemilihannya pun juga, cara pembuatannya pun juga cukup simpel di sini. Jadi kita tinggal pilihnya untuk opsinya di sini adalah create both. Terus kemudian kita tinggal pilih yang di atas.
plan-nya yang tadi kita bikin, terus kemudian kita tinggal bikin atau kita tinggal klik uh, botolnya. Kalau sudah, langsung kita tinggal proses untuk intersect. Ketika kita intersect, yang terjadi adalah di model SolidWorks kita nantinya akan terbagi menjadi 3 region atau 3 area. Area pertama itu adalah area yang bagian luar, bagian bawah daripada botolnya. Terus area kedua adalah bagian atas daripada botolnya, karena ini kayak seolah-olah kayak terbagi dua seperti itu. Terus yang ketiga adalah bagian dalam daripada si cairannya atau liquidnya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita bisa pilih region to exclude. Jadi di sini kita bisa aktifkan atau kita bisa hilangkan region yang pengen kita buang itu yang mana. Contohnya adalah region 1 dan juga region 2. Jadi region 1 dan region 2 itu adalah untuk sisi dari botolnya itu sendiri. Jadi kita pengen buang itu di sana. Jadi yang tersisa hanya, oh sebentar, kayaknya region 2 itu sisi botolnya deh. Yang kita buang itu region, sebentar, kita cari dulu. Ya, benar. Region 2 dan region 3. Jadi yang tersisa hanya bagian dalam atau cairannya saja. Jadi region 1 itu adalah untuk cairan di bagian dalamnya, seolah-olah cairan di bagian dalamnya. Region 2 itu bagian atas, bagian bawah daripada bodinya. Terus region 3 itu adalah bagian atasnya. Jadi ketika kita oke, nantinya region yang bisa kita pilih tadi dia akan hilang dan hanya menyisakan eh, perkiraan estimasi daripada volume untuk di bagian dalam dari botolnya. Nah, dari sini tentunya kita bisa ambil untuk dicek di mass properties, di mana yang terjadi adalah massa daripada botol ini sudah berbeda. Nah, tentunya ini juga bisa disesuaikan dengan materialnya juga ya nantinya ya. Dan yang paling penting adalah volumenya, di mana volume yang terjadi dari model kita ini adalah di 590 cm kubik dibandingkan yang sebelumnya hanya sekitar belasan, kurang lebih seperti itu. Nah, tentunya hal ini sangat membantu untuk teman-teman sekalian yang uh, tiap harinya mendesain entah itu botol, entah itu mungkin tempat-tempat bejana ukur dan segala macamnya untuk mendesain uh, tempat atau mendesain produk dengan lebih akurat tentunya. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk tips trik saya hari ini. Dan semoga tips trik yang saya sampaikan cukup membantu rekan-rekan semuanya. Dan sampai jumpa di episode-episode tips trik SolidWorks selanjutnya. Saya Nugroho, terima kasih.